Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk menyuruh atau memerintah kodam pendamping. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya mengenai kodam, ya, bahwa jenis kodam itu bermacam-macam. Ini ada yang dari turunan leluhur, kemudian ada yang dari amalan-amalan tertentu, kemudian ada yang dari pengisian tertentu, ataupun ada yang dari benda-benda pusaka atau benda-benda bertuah. Lah, ini nanti berbeda-beda memang ya, cara untuk menyuruh ataupun memerintah kodam agar ikut perintah kita itu beda-beda. Walaupun sebenarnya ya tanpa kita suruh ataupun tanpa kita perintah pun, yang namanya kodam kalau sudah betul-betul selaras energinya dengan kita, itu kalau kita mempunyai hajat ataupun persoalan tertentu, kodam ini jelas sudah membantu kita secara otomatis. Karena kodam memang sifatnya adalah pembantu, jadi membantu kita. Dan sekali lagi saya tekankan, meskipun panjenengan semuanya ini mempunyai kodam pendamping dan bisa memerintah atau menyuruh kodam pendamping, tetapi harus berhati-hati. Artinya jangan apa-apa langsung nyuruh kodam, kepengen apa memerintah kodam. Nah, ini yang tidak bagus. Karena seperti halnya manusia, kodam itu juga sebuah makhluk. Dan ada kalanya juga ngambek, ada kalanya juga capek, ada kalanya energinya juga berkurang. Nah, nanti kalau kita suruh-suruh terus, nanti efeknya akan balik kepada diri panjenengan sendiri. Ini kita positive thinking saja, kita kerentek di dalam hati saja, kita niat di dalam hati saja, itu sudah ikut sebenarnya, sudah melaksanakan tugasnya sendiri. Ya, contohnya gini, seumpama panjenengan ini mau menyembuhkan orang, seumpama ini energi panjenengan besar loh ya. Kalau energinya kecil ya untuk menyembuhkan orang lain ya sangat susah. Ini kalau energi panjenengan besar, ya kodam itu tadi energi kodamnya besar, panjenengan kepengen menyembuhkan orang lain seumpama. Ini kerentek di dalam hati saja ya kodamku. Nah, dengan perantaramu, atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, dengan daya kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa, saya akan menyembuhkan orang itu tadi, orang yang sakit. Itu secara otomatis kodam panjenengan sudah membantu sebenarnya. Nah, ini dengan kerentek saja di dalam hati itu sudah bisa. Nah, ini kalau yang sudah selaras ya. Kalau belum ya diselaraskan dulu, banyak meditasi, banyak beramal atau berbuat baik, banyak tirakat dulu, nah semacam itu. Tapi kalau sudah, yaitu tadi dengan kerentek atau niat saja, itu sudah bisa. Ada lagi, jenengan intinya ya, jangan nyuruh-nyuruh kodam atau memerintah kodam untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Nanti pasti apa? Imbasnya itu akan balik kepada diri kita sendiri. Ya, itu loh. Makanya harus selalu mempunyai tujuan yang baik untuk hal-hal yang sifatnya positif. Nah, itu yang utama itu.
Nah, ini yang pertama nih, cara yang pertama itu dengan kerentek saja. Kemudian yang nomor 2, kalau kodam itu dari leluhur. Nah, kalau dari leluhur, ini kan panjenengan awal-awalnya kan tidak melakukan laku tirakat tertentu, tapi karena memang panjenengan ini dipilih oleh leluhur, oleh kodamnya leluhur, panjenengan dipilih untuk menyelamatkan atau meneruskan garis keturunan itu tadi dan garis keilmuan. Nah, ini caranya sebelum panjenengan itu memerintah kodam, ya panjenengan sambung dulu. Panjenengan sambung dulu dengan leluhur panjenengan. Panjenengan doakan dulu leluhur panjenengan, semua punya salah dosa ya panjenengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar segala dosa dan keluputane leluhur panjenengan itu diapuro, nah, mendapat ampunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Panjenengan doakan dulu, jadi disambung. Nah, setelah itu, setelah panjenengan menyambung leluhur panjenengan semuanya, baru nanti kalau ada hajat tertentu yang sifatnya memang menolong orang lain atau untuk kebaikan, ya panjenengan kerentek saja bahwa kodam dari leluhur itu nanti disuruh untuk membantu panjenengan. Jadi sekali lagi kodam ini sifatnya hanya membantu. Semua daya kekuatan, ya daya kekuatannya Tuhan Yang Maha Kuasa. Panjenengan hebat, panjenengan sakti, ya daya kekuatannya Tuhan Yang Maha Kuasa yang dititipkan kepada panjenengan. Sama seumpama kodam itu tadi sakti atau kuat, iya itu dititipkan kepada kodam itu tadi energinya Tuhan. Ya gitu nggak. Jadi jangan salah kaprah apa-apa, mohon bantuannya kodam ya jangan. Itu sebagai perantara saja. Kemudian kalau sifatnya amalan, ya kalau kodamnya itu terbentuk, energinya itu terbentuk dari amalan, itu biasanya memang ada tata cara tertentu. Setiap amalan beda-beda, cara gugah kodamnya pun beda-beda. Nah, ini tidak bisa sama. Ada yang menggunakan montro kalau amalan itu ada. Kemudian ada yang menggunakan doa tertentu untuk menggugah kodam, itu juga ada. Contohnya gini saja, ini seumpama menggunakan montro, ini yang kodam sedulur papat nggih. Kalau di Jawa itu gini ya, kalau mau tidur seumpama itu ada gugahannya. Nah, contohnya sedulurku papat ya, reksanen jiwa ragaku bengi iki aku tak ngistiratno awakku reksanen jiwa ragaku krana Allah Ta'ala. Itu montro lah, itu doa sebenarnya. Itu secara tidak langsung juga menyuruh kodam kita atau memerintah kodam kita. Dan ini beda-beda. Beda-beda masalah doa atau montronya itu tergantung amalannya masing-masing dan tergantung dari guru yang memberikan amalan itu tadi. Kadang-kadang ada yang menggunakan bahasa Arab untuk menggugahnya kodam itu tadi, ada yang menggunakan bahasa Jawa, ada yang dengan kerentek di hati saja seperti yang pertama tadi, itu juga ada. Kemudian kalau yang kodamnya itu dari hasil pengisian ya, atau pemasangan kodam sekeliling panjenengan oleh ahli supranatural atau ahli spiritual seumpamanya, ya itu tergantung kepada guru yang isi itu tadi atau ahli yang mengisi itu tadi, cara gugah kodamnya ya. Itu ya juga ada yang dengan niatan kerentek di hati saja juga ada, sudah membantu, itu ada. Dan ada juga yang dengan lafal tertentu, itu juga ada. Nah, itu caranya semacam itu ya, tergantung daripada guru itu tadi yang mengisikan kodam pada panjenengan. Kemudian kalau kodam pendamping itu tadi dari benda pusaka ya, atau benda bertuah, nah itu caranya ya panjenengan tembung saja. Panjenengan tembung saja kodam yang mengisi daripada benda bertuah ataupun benda pusaka itu tadi untuk membantu panjenengan dalam hal hajat apa ya, semacam itu. Nah ini menurut bahasa panjenengan masing-masing.
Jadi beberapa cara, banyak cara sebenarnya untuk memerintah ataupun menyuruh kodam. Tetapi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa mengenai kodam ini adalah sebuah energi. Jadi kalau panjenengan gunakan atau panjenengan suruh terus-menerus untuk menyelesaikan tugas panjenengan, nanti juga energinya akan habis. Kalau tidak panjenengan tambah lagi energinya, nah itu akibatnya akan berimbas kepada diri panjenengan sendiri. Makanya yang paling bagus adalah tidak usah menyuruh-nyuruh ataupun memerintah kodam dengan seenaknya sendiri. Panjenengan yakin saja dengan daya kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa yang dititipkan kepada panjenengan ataupun kodam panjenengan. Nanti secara otomatis kodam panjenengan nanti akan membantu dengan sendirinya. Tidak usah panjenengan suruh-suruh pun, kalau panjenengan itu sudah selaras betul energi panjenengan dengan kodam, itu nanti akan ngikut dengan sendirinya. Tidak usah disuruh pun sudah ngikut, otomatis itu ya. Jadi itu bahasan kita kali ini mengenai cara untuk menyuruh ataupun memerintah kodam pendamping. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.